Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jullahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sanurhim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya puncak kesempurnaan sholat yang kita dirikan sampai habisnya usia umur kita nanti dalam pandangan hakikat adalah menyaksikan Allah yang wujud pada segala yang ada dalam setiap gerak dan diam. Jikalau kita tidak mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud pada segala yang ada dalam setiap gerak dan diam, maka ibadah sholat kita itu dikatakan ibadah yang batal, ibadah yang menghayal, ibadah yang penuh dengan imajinasi. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salat yang kita lakukan jikalau kita tidak mengenal dan menyaksikan yang kita ibadati. Maka bagaimana supaya salat dan ibadah kita yang kita lakukan itu betul-betul sah, betul-betul diterima dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka wajib bagi kita Bapak Ibu untuk mengenali akan hakikat salat itu sendiri. Orang yang telah mampu mengenali akan hakikat salatnya, maka insya Allah mudah-mudahan salat yang kita lakukan itu tidak lagi penuh dengan imajinasi dan khayal. Kenapa? Karena salat yang telah mengenal dan menyaksikan, disitulah dia mudah mengingat akan Allah itu. Inilah yang kita coba untuk memahami lebih dalam dan lebih halus lagi, supaya setiap ibadah yang kita lakukan itu mesti sampai kepada nikmat itu sendiri Bapak Ibu. Makanya Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah olehmu akan sholatmu dan sholat wusta, dan dirikanlah olehmu sholat itu betul-betul untuk Allah dan lakukanlah dengan khusyuk. Bagaimana kita memahami ayat ini Bapak Ibu?
Maka malam ini kita mencoba untuk memahami ayat ini supaya kita mampu mengenal dan memahami akan hakikat sholat itu sendiri. Supaya sholat kita itu betul-betul sholat yang sudah menyaksikan akan Allah itu sendiri. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, kita coba untuk menuliskannya di papan tulis. Kita coba untuk menterjemahnya Bapak Ibu. Hafizu ala sholawati. Hafizu apa artinya? Hafizu, hafiz, hafiza, pelihara olehmu, jaga olehmu. Ya, apa yang mesti kita jaga dan kita pelihara? Ala sholawati, yaitu sholat. Was sholatil wusta, dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah olehmu sholat itu lillahi, ya, karena Allah atau untuk Allah, qanitina, yaitu khusyuk atau khashiin. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu, Allah suruh kita Bapak Ibu untuk menjaga dan memelihara sholat kita. Jadi sholat yang kita jaga dan kita pelihara pada ayat ini itu adalah sholat secara syariat. Nah, sholat secara syariat itu maksudnya sholat yang 5 waktu itu. Sholat Isya, ya, apalagi? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan saya ada 5. Ini yang secara syariat, jaga dan pelihara sholat Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib itu. Yang kedua, wassolatil wusta, dan sholat wusta. Nah, sholat wusta itu kalau kita lihat dari 5 waktu sholat ini, sholat Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, kalau Ustadz gini kan, tangan Ustadz sama Bapak Ibu, mana yang di tengah nih? Yang di tengah nih, ini Ustadz, siapa nih? Kalau kita ambil zuhurnya dulu, zuhur, asar, maghrib. Nah, maghrib itu Ustadz dalam satu pandangan ulama. Yang kedua, ulama jelaskan sholat wusta itu yang di tengah ini adalah, ya, Isya, subuh, zuhur, asar. Nah, asar jatuhnya. Asar dengan maghrib. Itu ulama fikih, ulama syariat dalam hal menjelaskan bahwa sholat wusta ini ada yang menjelaskan namanya sholat asar, dan ada pula yang menjelaskan namanya sholat maghrib. Namun makna hakikatnya sholat wusta itu adalah sholat daimun nih, kolbu, sholat ruhani. Ya, secara hakikat yang wusta yang di tengah itu maksudnya adalah hati. Ya, hati ini disebut namanya sholat daim. Nah, sholat daimun itu maksudnya pelihara sholat yang 5 waktu, dan senantiasa pula kamu menjaga dan memelihara sholat daimun, yaitu sholat yang ada pada wilayah qalbu, itu ruhani. Daimun itu yang berkekalan, itu maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga kata Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah olehmu sholat yang 5 waktu dan sholat daimun itu betul-betul untuk Allah. Qanitina, qanitin itu maknanya khashiin, atau khusyuk. Nah, jadi dirikanlah sholat itu betul-betul dengan khusyuk. Khusyuk itulah makna daripada hakikat sholat yang kita dirikan. Kalaulah makna hakikat sholat yang kita dirikan itu adalah qanitin atau khusyuk,
Salat yang qanitin itu ukurannya apa Bapak Ibu? Salat yang khusyuk itu apa standarnya? Kalau kita buat standarnya, ukurannya tentu ada standar ukurannya. Salat yang qanitin atau salat yang khusyuk itu standarnya atau ukurannya yaitu ingat Bapak Ibu. Ya, standar atau salat qanitin itu adalah ingat. Inilah yang Allah jelaskan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah, sesungguhnya diriku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi maksudnya sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita memuji Allah, sebelum kita mengabdi kepada Allah, kita mesti kenal lebih dahulu Allahnya. Kalau dah kenal kita Allah itu, baru lakukan namanya pengabdian, penyembahan. Pengabdian dan penyembahan yang kita lakukan kepada Allah itu, kata Allah, salah satunya wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu li zikri, untuk mengingat akan aku. Jadi sholat yang kita dirikan Bapak Ibu betul-betul sholat yang ingat, bukan sholat yang lupa. Kalau sholat yang lupa itu namanya sholat pawai, namanya fawailul lil musallin, nerakawil bagi orang yang lalai. Ya, jadi sholat yang ingat. Maka ingat itulah yang dikatakan namanya sholat qanitin. Qanitin itu sholat yang khusyuk. Jadi ukuran khusyuk, ya, itu adalah ingat Bapak Ibu. Kalaulah sholat yang khusyuk itu adalah ingat, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apanya yang diingat? Lihat. Kalaulah sholat khusyuk itu ukurannya ingat, apanya yang diingat? Yang diingat itu yang pertama adalah dirinya. Diri itu artinya zatnya. Yang kedua yang diingat itu adalah kelakuannya. Kelakuan itu artinya sifatnya. Yang ketiga itu yang diingat itu adalah namanya. Namanya itu adalah asmanya. Yang keempat yang diingat itu adalah perbuatannya. Perbuatannya itu adalah fiilnya. Jadi sholat yang ingat itu Bapak Ibu, maksudnya adalah yang diingat itu dirinya atau zatnya, yang diingat itu kelakuannya atau sifatnya, yang diingat itu namanya atau asmanya, dan yang diingat itu adalah perbuatan dan fiilnya. Nah, maka kumpulan atau himpunan zat, sifat, asma dan fiilnya itu, ini yang disebut namanya dengan wujudullah.
kumpulan diri, kelakuan, nama dan perbuatannya, atau zat, sifat, asma dan af'alnya. Ini disebut namanya dengan wujudullah, wujudnya Allah. Jadi kata kuncinya yang diingat itu adalah wujudnya Allah.